Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih sudah menyimak di Fakta Sejarah kembali dalam judul Pelet Jaran Goyang. Sebuah kisah yang ditulis oleh Kak Ivi Morpheus dari Sayap Emas. Sebelum saya membacakannya, saya mau mengucapkan selamat siang di hari Senin ini di tanggal 21 Juli 2025. Semoga dimudahkan segala urusan untuk teman-teman di sana dan tentunya sehat selalu ya. Mari kita mulai hiburan misteri ini di YouTube channel Fakta Sejarah. Bismillah. Maaf nak Bagas, Bapak rasa kamu tidak sepadan dengan Wulan. Kamu tahu sendiri, anak Bapak sebentar lagi lulus kuliah. Sedangkan kamu hanya lulusan SMK. Bapak takut kalau kalian dipaksakan bersama, ndak akan cocok. Kasihan Wulan. Suara Pak Suryo, ayah Wulan, melayang di udara ruang tamu yang sesak, mengoyak pagi itu dengan dinginnya. Kata-katanya lebih tajam dari sembilu, menancap langsung di ulu hatiku. Aku duduk membeku di kursi yang kasar. Pandanganku terpaku pada ubin dingin di bawah kakiku. 4 tahun aku mengukir mimpi bersamanya. Setiap detiknya, setiap janji yang terucap di bawah bintang, setiap tawa, setiap tetes keringatku saat bekerja demi masa depan kami, semua seolah menguap, lenyap oleh kalimat yang baru saja diucapkan Pak Suryo itu. Di samping Pak Suryo, Buyan, Ibu Wulan hanya menunduk. Sesekali melirikku dengan tatapan kasihan yang membuat dadaku semakin sesak. Dan Wulan duduk di sudut memunggungiku, bahunya bergetar, tapi tidak ada suara, tidak ada pembelaan, tidak ada tatapan yang mengatakan, "Aku mencintaimu, Bagas." Hanya kebisuan. Aku mencoba mencari suara. Kerongkonganku tercekat. "Pak, Bapak salah paham." Suaraku serak, hampir seperti rintihan. "Saya janji, saya akan bekerja keras. Saya akan buktikan saya bisa sejajar dengan Wulan. Demi Wulan, Pak." Pak Surya menghela nafas panjang, sorot matanya tetap tajam, menusuk hingga ke tulang. "Bagas, Bapak hargai niatmu. Tapi Bapak sudah bilang, cinta saja tidak cukup untuk hidup." "Tapi Pak, saya benar-benar cinta Wulan, Pak." Ada getaran putus asa dalam suaraku. "Hanya cinta? Wulan butuh kepastian, Bagas. Kamu belum bisa memberikan itu." Timpal Pak Suryo. Nadanya tak tergoyahkan. "Ayah Wulan seorang kepala desa. Kamu hanya anak buruh. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini pada orang-orang?" Tapi Pak, saya bisa berubah. Saya bisa lebih baik." Aku bersikeras, mencoba meraih secercah harapan. Pak Suryo menggeleng pelan. "Cinta bisa pudar, Bagas. Mimpi dan kenyataan itu berbeda. Bapak sudah berembuk dengan Ibu. Kami sudah memutuskan hubungan kalian lebih baik berakhir di sini." Duniaku runtuh. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku hingga remuk. Air mata mendesak keluar. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Harga diriku sudah diinjak-injak. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur sepenuhnya. "Wulan," aku mencoba lagi, memanggil namanya dengan suara tertahan. "Lan, tolong bilang sesuatu." Akhirnya Wulan bergerak. Dia perlahan menoleh. Mata Wulan sembab. Ada jejak air mata di pipinya. Namun tatapannya kosong. Tak ada secercah harap untukku. "Bagas, maafkan aku."
Hanya itu, dua kata yang membunuh semua harapanku. Dia tidak melawanku. Dia tidak memperjuangkan kami. Wulan, aku berteriak, entah pada siapa. Apakah pada Wulan, pada Bapak Suryo, atau pada nasib yang begitu kejam? Wulan, gimana bisa? Kita udah pacaran 4 tahun, Lan. Apa artinya semua itu buat kamu? Bapak Suryo menyela. Suaranya kini terdengar lebih tegas, mengakhiri semua perdebatan. Wulan akan melanjutkan studinya di kota, Bagas. Dia punya masa depan yang cerah. Kamu, fokuslah pada dirimu sendiri. Aku bangkit. Tubuhku bergetar hebat. Rasanya ada jurang dalam yang menganga di bawah kakiku. Baik, kalau itu yang Bapak Ibu mau, kalau itu yang Wulan mau. Suaraku kini dingin, nyaris tanpa emosi. Aku tidak lagi memohon. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Punggungku terasa beku oleh tatapan mereka. Begitu aku mencapai jalan setapak, langkahku terhenti. Air mata yang kutahan kini mengalir deras, membakar pipi. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan kemarahan. Kemarahan yang membara. Minggu-minggu setelahnya terasa seperti hidup dalam kabut. Aku berhenti bekerja, mengurung diri di kamar sempit. Makan pun hanya jika dipaksa ibuku. Setiap malam, bayangan wajah Wulan, kebahagiaannya yang kini bukan bersamaku, dan sorot meremehkan ayah Wulan menghantuiku. Dendam yang kukira terkubur dalam-dalam kini berbisik di telinga aku, dingin dan berulang-ulang seolah mengukir janji tak berucap. Kamu akan mendapatkan balasannya. Dia akan kembali. Aku mencoba menepisnya, tapi bisikan itu selalu kembali, terutama saat gelap. Namun seiring waktu, ada dorongan lain yang muncul, bukan lagi dendam semata, melainkan keinginan untuk melarikan diri dari ingatan. Aku harus pergi, jauh dari desa ini, jauh dari bayangan Wulan dan keluarganya. Aku harus mengikhlaskan, betapapun sulitnya itu. Gimana, Le? Kamu yakin mau merantau? Suara ibuku membuyarkan lamunanku. Sudah 7 tahun berlalu sejak kejadian pahit di rumah Wulan itu. Namun setiap detailnya masih begitu segar di benakku, seperti baru kemarin, padahal sudah 7 tahun. Ibuku menatapku dengan mata sembab saat melihatku berkemas. Yakin, Bu, di sini setiap sudut mengingatkan aku pada Wulan. Aku harus pergi, Bu. Harus bisa mengikhlaskan. Jawabku, mencoba meyakinkannya dan diriku sendiri. Ibuku terlihat ragu. Ia memegang tanganku dengan lembut. Tapi, Le, kamu sudah mencoba ikhlas selama ini. Dan Wulan sendiri sudah tidak ada di desa ini lagi sejak melanjutkan kuliah S2-nya bertahun-tahun lalu, Le. Aku menghela nafas. Ibu benar. Sudah lama berlalu. Aku tak pernah melihatnya lagi sejak itu. Tapi kenangan kami, 4 tahun yang kuhabiskan bersamanya, sulit untuk menghilang dari benakku. Kadang saat aku sendirian di malam hari, aku merasa ada sentuhan dingin di bahu, seolah dia masih ada. Itu membuatku merinding, mendorongku semakin kuat untuk pergi. Melihat ekspresi wajahku yang kembali sedih, akhirnya ibu mengangguk. Ya wes, Le, cari masa depanmu, jangan menoleh ke belakang. Dengan bekal seadanya dan hati yang masih perih, aku berangkat. Semarang, sebuah kota besar yang katanya menjanjikan. Aku berjuang dari bawah, melamar kerja ke sana kemari, hingga akhirnya aku diterima sebagai helper di sebuah perusahaan distribusi di sebuah pergudangan. Pekerjaan kasar memang, mengangkat barang, membersihkan gudang, tapi setidaknya ini adalah awal yang baru. Namun, bahkan di tengah keramaian kota,
Bisikan-bisikan itu kadang muncul kembali, samar-samar, seperti hembusan angin dingin di siang terik. "Bagas?" tanya Pak Heri, supervisorku. Pria yang ramah, usianya sekitar awal 40-an dengan senyum yang menenangkan. Dia sering menepuk pundakku, memberi semangat, atau sekedar bercanda untuk mencairkan suasana kerja yang berat. "Lah kok bengong aja toh? Gimana Gas? Betah di sini toh?" tanyanya suatu siang saat kami makan siang di kantin. "Betah Pak Heri, Bapak baik sekali, teman-teman juga asyik," jawabku tulus. Dia tertawa renyah. "Biasa aja kamu, kita kan tim. Yang penting kamu betah dan rajin. Kerja itu jangan cuma pakai otot Gas, pakai otak juga," katanya. Beberapa jam yang lalu aku memang mengangkut kardus-kardus berat. Dia menunjukkan cara yang lebih efisien dan itu sangat membantuku. "Kamu kan masih muda Gas, masih banyak kesempatan," ucapnya suatu sore saat kami sama-sama menunggu jemputan. "Yang penting kerja keras, pasti ada hasilnya. Jangan cepat menyerah sama keadaan." Aku mengangguk, mengiyakan dalam hati. "Iya Pak, dulu saya sempat putus asa, tapi sekarang saya optimis. Mungkin memang takdir saya di sini." Heri tersenyum ramah. "Bagus itu Gas, Bapak senang dengar kamu semangat. Orang semangat itu rezekinya lancar." Aku tersenyum. Kata-kata Pak Heri menyalakan api tekadku. "Oh, saya sudah dijemput. Duluan ya Gas," kata Pak Heri, melambaikan tangannya, lalu berlari-lari kecil menghampiri mobil sedan hitam yang baru saja berhenti beberapa meter dariku. Setiap sore, aku sering melihat Pak Heri yang menunggu jemputan di depan gerbang gudang atau kantor. Dia selalu tersenyum lebar saat sebuah mobil datang. Kadang sedan hitam, kadang SUV putih. Aku tidak pernah terlalu memperhatikan siapa yang menjemputnya. Bagiku itu hanya pemandangan biasa di akhir hari kerja. Sampai sore ini, dengan jarak yang lebih dekat, pandanganku tak sengaja terpaku pada sosok pengemudi yang baru saja membuka jendela. "Mas, nunggu lama ya?" Sosok itu menoleh ke arah Heri, dan senyumku langsung membeku. Jantungku terasa berhenti berdetak. Aroma vanila yang dulu selalu tercium dari rambutnya tiba-tiba menyeruak, seolah melayang di udara yang kotor ini. Wajah itu, wajah yang selama bertahun-tahun ku tanam dalam-dalam untuk ku cabut, untuk ku ikhlaskan. Kini dia di sini, nyata, tersenyum pada pria lain, pada atasan baikku. "Wulan," gumamku. Dia terlihat lebih cantik, lebih dewasa, dan yang paling mengoyak jiwaku, ia memancarkan aura kebahagiaan yang sempurna, seolah tak pernah ada Bagas dalam hidupnya. "Maaf ya Mas, agak telat. Tadi di jalan situ macet banget. Biasa jam pulang kerja." Ku dengar suara Wulan renyah seperti tak ada beban. "Tidak apa-apa sayang, kan sudah sampai," balas Heri mendekat dan mengecup kening Wulan. Sebuah pemandangan yang mengoyak luka lama Bagas. Aku terhuyung mundur, membenarkan letak maskerku, lalu bersembunyi di balik pilar gerbang yang besar, berharap Wulan tidak melihatku. Jantungku berdetak liar, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Semua upaya mengikhlaskan yang telah kubangun bertahun-tahun hancur lebur dalam 1 detik. Rasa sakit, cemburu, dan dendam lama yang kuanggap telah mati kini bangkit kembali, berkobar jauh lebih panas dari sebelumnya. "Gak adil!" teriak batinku, begitu keras hingga rasanya memecahkan gendang telingaku sendiri. Aku yang menderita, aku yang berjuang, tapi dia bisa hidup bahagia gitu aja. Malam itu, tidur menjadi hal yang mustahil. Setiap aku memejamkan mata, wajah Wulan dan Heri muncul. Tawa mereka bergema.
Ciuman mereka terulang. Denda memuntahkan bisikan-bisikan kakek Wiryo, kakekku yang kupikir sudah terkubur. Jaran goyang adalah ilmu yang haus. Dia akan memberimu apa yang kau mau, tapi imbalannya tidak murah. Dia akan menuntut lebih dari yang kau bayangkan. Dulu aku mengabaikannya, menganggapnya omong kosong. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa seperti solusi. Sebuah jalan keluar dari neraka yang kurasakan. Kebahagiaan Wulan adalah penghinaan. Aku harus membalas. Bukan hanya sekedar membuat dia menyesal, tapi membuat dia merasakan obsesi yang sama gila, sama butanya, seperti yang kini kurasakan padanya. Aku ingin dia mohon padaku. Aku meraih ponsel. Jemariku gemetar saat mencari nama Dimas. Dia teman lamaku dari desa yang dulu sering bercerita tentang hal mistis, termasuk Ki Ronggo. Dulu aku hanya mendengarkan sambil lalu, tapi kini nama itu terngiang-ngiang di benakku seperti mantra. Setelah beberapa dering, suara serak Dimas menyahut. "Halo Dim, ini Bagas." "Bagas? Wah, tumben banget kamu nelpon. Ada apa ini?" Suara Dimas terdengar kaget. Mungkin karena sudah lama kami tak saling sapa. "Dim, kamu masih inget gak soal Ki Ronggo yang pernah kamu ceritain dulu? Yang ahli ilmu pelet itu?" Suaraku tercekat berusaha terdengar normal. Hening sejenak di ujung sana. Aku bisa merasakan Dimas berpikir keras. "Ki Ronggo? Oh, yang di pinggir kota itu? Masih inget lah. Emang kenapa? Kamu seriusan mau nyari beliau?" Nadanya terdengar ragu, bahkan sedikit khawatir. "Aku butuh bantuan, Dim. Ini soal hidup dan mati," kataku tanpa bisa menyembunyikan keputusasaan. Aku butuh ilmu itu yang bisa bikin orang tunduk, apapun caranya. "Waduh, Gas, jangan main-main sama Ki Ronggo. Itu ilmu garis keras loh, bukan buat iseng-iseng. Banyak yang bilang dia mendalami jaran goyang paling ampuh, tapi resikonya juga gila-gilaan." Dimas memperingatkan. Suaranya kini penuh keseriusan. "Ya hasilnya instan sih, Gas, katanya. Nah, tapi hati-hati, Gas, itu ilmu bisa berbalik kalau niatmu salah." Aku gak peduli, Dim. Pokoknya aku butuh kontak dia, atau gimana caranya aku bisa ketemu dia. Desakku tak sabar. "Tolong aku, Dim. Ini satu-satunya jalan untukku." Dimas menghela nafas panjang. Aku bisa membayangkan dia mengernyitkan dahi di seberang sana. Oke, aku coba bantu. Tapi janji ya, kamu harus mikir matang-matang dulu. Ini bukan kayak minta nomor gebetan, Gas. Hati-hati." "Pasti, Dim, pasti," jawabku. Meskipun dalam hati aku tahu sudah tidak ada yang perlu kupikirkan lagi. Dendam telah membutakan segalanya. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menemui Pak Heri di ruangannya yang selalu rapi. Jantungku berdebar tak karuan. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena ada rasa bersalah yang menggerogoti. Dia adalah orang baik, tapi aku akan menggunakan dia untuk mencapai Wulan. "Pak Heri, bisa saya bicara sebentar, Pak?" kataku. Suaraku sedikit serak. Pak Heri mengangkat kepala dari tumpukan berkas. "Oh, ya Gas, ada apa?" Kelihatannya penting. Senyum ramahnya tetap terpasang. Pak, begini. Saya merasa tidak enak badan ini, Pak." Aku berbohong, merasakan lidahku keluh. Tiba-tiba demam dan pusing, Pak. Sepertinya saya butuh istirahat total beberapa hari ini, Pak." Pak Heri mengerutkan kening, menatapku khawatir. "Oh iya? Oh, kamu pucat juga ya, Gas? Sudah ke dokter belum?" Aku menggeleng. "Belum sempat, Pak. Tapi saya rasa lebih baik saya cuti istirahat dulu ya, Pak. Saya takut kalau dipaksakan kerja,
malah mengganggu yang lain. Gitu toh. Pak Heri berpikir sejenak, lalu mengangguk. Yowes, baiklah, ambil saja cuti seminggu. Fokus pada kesehatanmu. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan telepon saya ya. Terima kasih banyak Pak Heri, Bapak pengertian sekali, ucapku. Merasa semakin bersalah, tapi juga lega. Ini akan memberiku waktu untuk menjalankan tirakat. Setelah beres urusan cuti, aku kembali menghubungi Dimas untuk mendapatkan alamat dan arahan pasti menuju Ki Ronggo. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi, akhirnya Ki Ronggo setuju menemuiku di padepokannya yang tersembunyi di sebuah kecamatan berjarak 10 km dari pusat kota Semarang. Tempat itu suram, dipenuhi bau kemenyan dan bunga melati yang menusuk hidung, membuat kepalaku pusing. Lilin-lilin hitam berkedip melemparkan bayangan mengerikan di dinding yang dihiasi ukiran-ukiran aneh. Kamu datang dengan niat yang membara, anak muda. Suaranya serak, menusuk telingaku. Niat untuk mengikat hati, niat untuk membalas, ucap Ki Ronggo. Pria tua berjanggut putih dengan mata yang seperti tak berkedip, memancarkan aura yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia tidak tersenyum, tidak banyak bicara. Aku tidak mengelak. Saya ingin dia kembali. Dia membuat saya menderita, Ki. Saya ingin dia merasakan hal yang sama. Ki Ronggo mengangguk perlahan, seringainya tipis. Jaran goyang tidak main-main. Ilmu ini akan mengikatnya padamu, membuat dia tergila-gila, rela meninggalkan segalanya. Tapi ingat, niatmu harus tulus. Kalau goyah, ilmu ini bisa berbalik menyerangmu. Saya siap, Ki. Saya tidak akan goyah, kataku mantap. Meskipun ada getaran samar di hatiku, kebimbangan kecil itu ku tepis jauh-jauh. Kau harus menjalani tirakat, lanjut Ki Ronggo. Matanya menatap tajam padaku. Puasa mutih selama 7 hari 7 malam. Hanya nasi putih tawar dan air putih. Tidak boleh ada garam, tidak boleh ada bumbu. Dan setiap tengah malam, kau harus membaca mantra ajiannya 101 kali, sambil membayangkan wajahnya di bawah bulan purnama jika bisa. Lalu saat subuh dan maghrib, ulangi 21 kali. Mendengar ritualnya, perutku serasa melilit. Puasa mutih selama 7 hari. Ini jauh lebih berat dari yang kubayangkan. 101 kali, Ki. Benar. Dan tidak boleh terlewat satupun. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Seperti anak kunci. Kalau geriginya lebih, tidak bisa membuka kuncinya kan? Hah? Ya, jika terlewat satu pun, kau harus mengulang dari awal. Energi yang kamu kumpulkan juga akan sia-sia kalau tidak genap 101 kali. Dan pantangan itu akan menjadi bumerang bagimu. Jelas Ki Ronggo, suaranya berat, penuh peringatan. Dan selama tirakat, kau tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh berbohong, tidak boleh berhubungan dengan wanita lain. Fokusmu harus murni pada targetmu. Dan jika berhasil, Ki, apa yang akan terjadi? Tanyaku mencoba menekan rasa takut yang mulai menyelimutiku. Senyum tipis kembali merekah di wajah Ki Ronggo. Dia akan datang mencarimu. Dia akan meninggalkan segalanya. Hatinya akan terkunci padamu. Dia akan menjadi bonekamu, Bagas. Boneka yang hanya menginginkanmu. Kalimat terakhir itu, bonekamu, bergema di benakku. Rasa takut itu perlahan sirna, digantikan oleh kepuasan yang dingin. Sebuah boneka, ya itu yang kuinginkan.
Aku ingin mengendalikan bulan, seperti dia dan ayahnya mengendalikan nasibku dulu. Saya akan melakukannya, Ki, kataku, kini dengan keyakinan penuh. Kebencianku pada Wulan dan kebahagiaannya yang sempurna, ditambah dengan rasa sakit akibat penolakan, mengalahkan semua keraguan. Aku akan membayar harga apapun. Malam demi malam berlalu. Di sebuah ruangan kecil di belakang padepokan yang terasa lembab dan gelap, hanya ada tikar lusuh, sebuah kendi berisi air, dan lilin yang terus berkedip, nyaris padam. Setiap kali angin berdesir dari celah dinding. Rasa lapar dan haus mencapai puncaknya, menggerogoti setiap serat tubuhku. Aku gemetar tak terkendali. Konsentrasiku sering buyar, ditarik oleh bayangan-bayangan yang menari di sudut mata. Kini semakin jelas membentuk wujud-wujud aneh dengan anggota tubuh yang terlalu panjang. Aku hampir menyerah, ingin berteriak dan lari dari kegelapan ini. Fokus, Bagas, fokus, ucapku berulang-ulang di dalam hati. Di malam lainnya, saat tengah malam, ketika aku merapal ajian, aku tidak hanya melihat wajah Wulan. Mataku terpaksa menyaksikan pemandangan yang berputar, bergejolak seperti kabut hitam yang membentuk sosok-sosok mengerikan. Tiba-tiba, Harry muncul. Wajahnya merah padam karena amarah, matanya melotot, tangannya meraih leherku, mencekikku. Tolong! Suaraku tersekat, aku tak bisa bernafas. Tanganku menggapai-gapai udara dengan panik. Lalu bayangan itu berubah. Wulan dan Harry memeluk erat. Tawa mereka bergaung di kepalaku. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa mengejek yang menyeramkan. Di belakang mereka, samar-samar kulihat wujud-wujud hitam dengan mata merah menyala, bergerak-gerak seperti bayangan yang hidup, seolah bertepuk tangan atas penderitaanku. Mereka menunjukku. Jari-jari mereka memanjang dan menghitam. Tidak, hentikan! Aku berteriak. Suaraku parau, pecah di keheningan padepokan. Keringat dingin membanjiri tubuhku, mengalir di punggungku seperti aliran es. Aku merasa seperti akan gila. Jiwaku ditarik-tarik oleh bisikan tak terlihat. Ki, saya tidak kuat, Ki. Aku memukul lantai. Frustasi, merasakan dinginnya upin menusuk tanganku. Suara Kirongga muncul dari balik pintu, terdengar seperti gemuruh yang dalam, menusuk, menembus dinding lembab. Fokus, anak muda. Jangan biarkan keraguan merasukimu. Itu tipuan mereka, hasutan dari yang terendah. Jangan lihat mereka. Sebentar lagi, fokus pada ajianmu, fokus pada Wulan. Yang kulakukan hanya bisa menarik nafas panjang, berusaha mengontrol ketakutanku. Aku memejamkan mata rapat-rapat, sambil berharap ini segera berakhir. Hingga malam ke-7, puncaknya tirakat. Aku nyaris tak sadarkan diri. Tubuhku terasa sangat ringan, seolah jiwaku melayang di atas raga, nyaris terlepas, ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Bisikan itu, aku mencoba mengabaikannya, tapi terdengar semakin dekat, seolah ada sesuatu yang bernafas tepat di samping telingaku, dengan bau nafas yang amis dan busuk, aroma busuk yang tak jelas sumbernya, seperti bangkai yang membusuk, mulai tercium, bercampur dengan bau kemenyan yang memuakan, membuat perutku mual. Aku bisa merasakan hembusan nafas dingin di tengkukku, seolah ada yang berdiri tepat di belakangku, dengan jemari kurus dan dingin yang menyentuh bahuku. Bagas, dia akan jadi milikmu. Bisik suara-suara itu disusul penampakan kepala-kepala pucat dengan mata cekung yang menyembul dari dinding, seolah ada ribuan makhluk tak kasat mata yang berkumpul di sekitar padepokan, haus akan energi yang kubangkitkan. Aku merasakan dinding-dinding berdenyut,
dan bayangan-bayangan di sudut ruangan bergerak, membentuk wujud-wujud tak jelas yang mengintip. Di langit-langit, aku melihat siluet-siluet raksasa dengan bentuk mirip manusia, namun berkerudung hitam, melayang mengawasiku. Teruslah, jangan berhenti. Sebuah suara berat bergemuruh di kepalaku, seolah datang dari siluet-siluet itu. Aku mulai merapal ajian terakhir. Setiap kata terasa membakar lidahku, seperti aku menelan bara api yang terus membakar dari dalam. Aku membayangkan Wulan. Kali ini bayangannya begitu nyata, seolah dia ada di depanku, terbuat dari kabut pekat dan cahaya remang. Namun wajahnya kini memiliki senyum yang mematikan, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu panjang dan runcing. Dia mengulurkan tangan, jemarinya kurus dan pucat, kuku-kuku panjang dan menghitam, dan dari balik punggungnya, aku lihat sepasang mata merah menyala mengintip, seolah ada sesuatu yang lebih tua dan jahat sedang mengawasiku melalui Wulan. Ambil aku, Bagas. Aku milikmu. Suara Wulan yang lembut namun terdengar serak, terdistorsi dan aneh, seperti bisikan dari liang kubur yang baru saja terbuka, diiringi tawa cekikikan samar dari makhluk-makhluk di sekitarku. Sempurnakan, sempurna. Tiba-tiba Kironggo masuk. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya berbinar. Sudah selesai, Bagas. Tirakatmu sempurna. Ilmu itu kini telah manjing bersemayam dalam dirimu. Aku roboh ke lantai. Tubuhku lemah tak berdaya. Nafasku tersengal. Namun, di tengah kelelahan ekstrim itu, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Sebuah kekuatan dingin yang merayapi setiap sendi. Sebuah kepuasan yang mengerikan. Aku telah melakukannya. Aku telah mengikat Wulan. 2 hari pertama setelah tirakat adalah penyiksaan. Aku terus-menerus merasa lapar dan haus. Tidurku tidak nyenyak, diwarnai mimpi-mimpi aneh tentang bayangan yang menari dan bisikan yang memanggil-manggil. Namun, aku tahu ini bagian dari proses. Tidak apa-apa. Tubuhmu sedang menyesuaikan diri dengan energi baru, ucap Kironggo saat aku menelponnya karena merasa tak nyaman. Pada hari ketiga, ponselku berdering, nomor tidak dikenal. Aku ragu mengangkatnya, tapi entah kenapa ada dorongan kuat. Halo, suaraku masih sedikit serak. Hening sejenak, lalu suara itu, suara yang sudah 7 tahun lebih kuimpikan, aku benci. Dan kini ku cari. Bagas, ini Wulan. Jantungku melompat. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Ini dia. Ini sedang terjadi. Wulan, ada apa? Aku mencoba terdengar tenang, meskipun seluruh tubuhku bergetar hebat. Kamu di mana, Gas? Aku kangen. Suaranya terdengar lembut, tapi ada nada yang aneh, seperti memohon. Sebuah melodi sumbang yang terasa asing. Aku hampir tertawa. Kangen? Setelah 7 tahun, setelah semua yang dia lakukan. Kangen? Bukannya kamu sama Pak Heri? Aku sengaja menyebut nama itu, ingin melihat reaksinya. Ada jeda lagi. Heri? Oh, Mas Heri? Aku gak tahu, Gas. Aku cuma kepikiran kamu terus akhir-akhir ini. Nada bicaranya makin pelan, hampir seperti merengek. Aku harus ketemu kamu, Gas, sekarang juga. Senyum sinis merekah di bibirku. Ini jaran goyang. Ilmu itu bekerja secepat ini. Kamu yakin? Kamu sendiri yang bilang kamu punya masa depan cerah. Kamu yang bilang kita nggak sepadan. Ejekku ingin mendengar dia menderita. Enggak gitu, Gas. Aku salah. Aku bodoh. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku butuh kamu, Bagas. Suaranya kini terdengar putus asa,
seolah menahan tangis. Darahku mendidih oleh kepuasan. Aku berhasil. Dia memohon. Ini lebih baik dari yang kubayangkan. Oke, aku ada di dekat terminal utama. Kalau kamu memang butuh aku, datanglah ke sini sekarang, kataku. Nada suaraku dingin dan memerintah. Aku akan ke sana sekarang juga, Wulan berseru, lalu sambungan terputus. Aku tersenyum. Senyum kemenangan, tapi juga terasa pahit. Aku tahu ini baru permulaan. Tidak sampai setengah jam, Wulan sudah berdiri di depanku. Di antara keramaian terminal yang bising, dia datang sendirian, matanya sembab, rambutnya sedikit acak-acakan, dan ada jejak kelelahan di wajahnya yang dulunya selalu cerah. Dia terlihat seperti orang yang sedang kebingungan, tersesat. Bagas, dia memanggil namaku. Suaranya parau, dan langsung memelukku erat. Pelukan yang terasa dingin, tidak seperti pelukan hangat yang dulu kuberikan padanya. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Aku membalas pelukannya, dingin. Kenapa kamu kesini, Wulan? Bukannya kamu sudah bahagia? Dia mendongak. Matanya yang dulu penuh binar kini terlihat kosong, seperti yang kulihat dalam bayangan tirakatku. Aku gak tahu, Gas. Tiba-tiba rasanya aku harus ketemu kamu. Aku gak bisa berhenti memikirkan kamu. Aku butuh kamu. Oh ya? Kamu butuh aku? Aku menatapnya tajam, mencari jejak kebohongan. Tapi tidak ada, hanya keputusasaan murni di matanya. Bagaimana dengan Mas Herimu itu? Wulan menggelengkan kepalanya kuat-kuat, seolah ingin mengusir nama itu dari pikirannya. Aku gak tahu, Gas. Rasanya aku gak peduli lagi sama dia. Aku cuma mau kamu. Ada rasa ngeri yang merayap di hatiku melihat perubahan drastis ini. Tapi kepuasan jauh lebih besar. Dia benar-benar telah menjadi boneka, seperti yang Ki Ronggo janjikan. Ilmu itu bekerja manjur dengan sempurna. Aku melepaskan pelukannya perlahan. Ikut aku. Dia mengangguk tanpa ragu, mengikuti langkahku seperti bayangan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada perlawanan, hanya kepatuhan yang menyeramkan. Aku membawanya ke sebuah warung makan kecil di pinggir jalan. Kamu lapar? Mau makan apa? Tanyaku, masih mencoba menguji seberapa jauh pengaruh jaran goyang. Terserah kamu, Gas. Aku ikut kamu saja, jawabnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Matanya terus menatapku seperti anjing setia yang menunggu perintah. Melihatnya begitu tak berdaya, hatiku seharusnya merasa puas penuhnya. Tapi ada sesuatu yang salah, ada kekosongan. Kebahagiaannya yang kini padam tidak membuatku merasa lebih baik. Alah, ada rasa hampa yang perlahan merayapi. Ini bukan Wulan yang kukenal. Ini adalah cangkang kosong digerakkan oleh hasrat gila yang kuciptakan. Saat makanan datang, Wulan hanya makan sedikit. Pandangannya terus tertuju padaku, seperti ada tali tak kasat mata yang mengikat matanya ke arahku. Kamu mau pulang, Lan? Tanyaku setelah kami selesai makan. Dia menggeleng, ekspresinya ketakutan. Enggak, aku mau sama kamu, Gas. Aku gak mau pulang. Aku gak mau pisah dari kamu. Melihat ketakutan di matanya, ada sedikit keraguan. Tapi aku menepisnya. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Hari-hari berikutnya adalah sebuah siksaan baru. Setelah aku mengantar Wulan pulang ke rumah Pak Heri, tentu saja tanpa sepengetahuan Pak Heri, Wulan selalu muncul di sekitarku. Setiap pagi dia sudah di depan pintu indekos menungguku. Jika aku bekerja, dia akan menungguku di gerbang kantor, seperti patung kesetiaan yang menakutkan. Rekan-rekan kerjaku mulai berbisik-bisik, menatapku dengan aneh. Puncaknya terjadi pada suatu siang di gerbang kantor.
Aku baru saja keluar untuk istirahat makan siang. Dan seperti biasa, Wulan sudah berdiri di sana, menatapku dengan mata kosong penuh obsesi. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti mendadak di dekat kami. Harry keluar dari mobil itu. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh amarah. Wulan, kamu ngapain di sini? Kamu sebenarnya kemana aja selama ini? Kenapa suka tiba-tiba ngilang? Hah? Bentaknya. Suaranya menggelegar, menarik perhatian semua orang di sekitar. Suasana kantor yang tadinya ramai langsung heboh dan riuh. Semua mata tertuju pada kami. Wulan tidak menoleh sedikit pun ke arah Harry. Matanya terpaku padaku, seolah hanya aku yang ada di dunia ini. Dia melangkah mendekatiku, mengabaikan suaminya yang berdiri mematung di belakangnya. Bagas, aku mau sama kamu, Gas. Aku gak mau pulang. Aku gak mau pisah dari kamu, bisiknya. Suaranya parau dan langsung memelukku erat-erat di depan semua orang. Pelukannya terasa dingin, mencekik. Harry terkesiap. Wulan, apa-apaan ini? Kamu istriku. Ayo pulang sekarang. Dia mencoba menarik lengan Wulan, tapi Wulan menepisnya dengan kekuatan aneh. Enggak, aku gak mau. Aku mau sama Bagas. Kita cerai saja, Mas. Aku cuma mau Bagas. Teriak Wulan. Suaranya histeris, membuat semua orang terdiam kaget. Aku berdiri membeku. Di satu sisi ada rasa bangga yang dingin karena berhasil membuatnya tunduk. Tapi di sisi lain, rasa bersalah yang menusuk muncul. Pak Harry, atasan yang selama ini sangat baik padaku, kini menatapku dengan tatapan terluka dan bingung yang tak bisa kupahami. Sedangkan aku hanya memilih diam. Toh apapun yang akan kukatakan tak akan membuatku benar di mata mereka. Kini Wulan benar-benar tinggal bersamaku. Wulan tidak makan dengan benar, hanya sedikit demi sedikit jika aku menyuapinya. Tubuhnya semakin kurus, matanya semakin cekung. Namun tatapan obsesif itu tak pernah pudar. Dia tidak tidur jika aku tidak di sampingnya, memelukku erat-erat, seolah aku adalah satu-satunya sumber oksigen di dunia ini. Setiap kali aku mencoba menjauh, dia akan merengek, memohon, bahkan menangis histeris. Suaranya selalu parau, seperti dipaksa keluar dari tenggorokan yang tercekat. Kamu baik-baik saja, Lan? Tanyaku suatu malam, saat dia memelukku terlalu erat hingga aku merasa sesak. Dingin tubuhnya menembus kulitku. Aku baik-baik saja, Gas, selama ada kamu. Suaranya bergetar, seperti bisikan. Dia tak pernah lagi menyebut nama orang tuanya, bahkan Harry, seolah seluruh dunia di luar diriku telah lenyap. Aku seharusnya puas, dendamku terbalaskan. Dia yang dulu meninggalkanku karena status, kini merangkak, memohon di kakiku. Tapi kepuasan itu hanya sesaat, digantikan oleh kengerian dan kehampaan yang tak tertahankan. Ini bukan cinta, ini bukan Wulan. Ini adalah makhluk yang terikat, sebuah boneka tanpa jiwa. Aku telah memenangkan perang, tapi kehilangan segalanya dalam prosesnya. Ki, ini tidak seperti yang saya bayangkan, kataku suatu siang, menghubungi Ki Ronggo. Aku bersembunyi di sudut gang gelap, jauh dari Wulan yang saat itu sedang menunggu di luar indekos. Apa yang tidak sesuai harapanmu, Bagas? Suara serak Ki Ronggo terdengar tenang di telepon. Dia seperti bukan dirinya, Ki. Dia seperti boneka, kosong. Dia tak makan, tak tidur, hanya ingin bersama saya. Ini menakutkan, Ki. Aku berusaha meredam suaraku, tapi kepanikan mulai menyeruak. Itulah jaran goyang anak muda, jawab Ki Ronggo. Ada nada sombong tipis. Aku sudah memperingatkan, sudah mengatakan, dia akan terkunci padamu. Jiwanya akan kau renggut. Dia akan jadi budak hasratmu. Bukankah itu yang kau inginkan? Balas dendam?
Tapi saya tidak ingin menderita seperti ini, Ki. Saya ingin dia hanya menyesal, protesku. Rasa bersalah yang selama ini kutekan mulai mencuat. Goblok, bentak Ki Ronggo. Suaranya tiba-tiba meninggi, membuatku terlonjak. Ilmu ini bukan mainan anak-anak. Kau sudah menanamnya, kau sudah mengikatnya. Sekarang dia milikmu. Kalau kau goyah, kalau kau merasa bersalah, justru kau yang akan cilaka. Celaka bagaimana, Ki? Tenggorokanku tercekat. Energi yang kau bangkitkan akan berbalik menyerangmu. Jiwamu akan ditarik oleh hasratnya yang tak terpenuhi, oleh kegilaannya. Kau akan ikut terkunci dalam obsesi itu, atau lebih buruk lagi, jaran goyang akan mencari tumbal lain darimu. Jelas Ki Ronggo, nadanya kini dingin dan menakutkan. Tidak ada jalan kembali, Bagas. Nikmati hasilnya atau hancur bersamanya. Sambungan terputus. Ponsel terasa panas di tanganku. Tidak ada jalan kembali. Aku telah melangkah terlalu jauh. Kegeraman dan ketakutan mencengramku. Aku melihat Ulan dari kejauhan, berdiri mematung di depan gerbang Indekos. Sosoknya yang kurus dan tatapannya yang kosong membuatku merinding. Aku telah menciptakan monster. Suatu hari, di dalam Indekos yang pengap, Ulan duduk di belakangku. Aku duduk di lantai. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Dia menyisir rambutku perlahan. Jemarinya terasa dingin di kulit kepalaku. Senandungnya yang mengerikan, seperti lagu pengantar tidur dari alam baka, mengisi seluruh ruangan. Matanya, yang dulu kucintai, kini memantulkan bayangan gelap yang tak kukenali. Kenapa badan Bagas bergerak terus? Aku kan sudah bilang, diam dulu, aku jadi susah nyisirnya. Suaranya melayang, masih diiringi senandung pelan. Aku nggak ngapa-ngapain, Lan. Suaraku nyaris tak terdengar. Tenggorokanku tercekat. Senandung tiba-tiba berhenti. Keheningan yang tiba-tiba jauh lebih menakutkan daripada senandungnya. Lalu dia berteriak. Suaranya melengking tajam, memekakkan telingaku. Aku sudah bilang diam ya, diam. Dalam sekejap, tangannya menjambak rambutku dengan kasar, memaksa kepalaku menengadah, menatap langsung ke wajahnya yang kini tampak seperti topeng iblis. Matanya melotot, pupilnya membesar, dan senyum lebar itu kini terlihat seperti seringai buas. Brak, 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 brak. Tepat di saat itulah, pintu Indekos kami digedor dengan keras. Bagas, buka pintu, Bagas! Suara Pak Heri menggelegar dari luar, diikuti suara Pak RT, Pak Kiai, dan beberapa warga yang riuh. Tolong, bisikku. Air mata mengalir di pipiku. Aku berusaha berontak, ingin melepaskan diri dari cengkraman Ulan. Dorongan kuat menghantam pintu. Kayu berderak, engsel patah, dan pintu Indekos roboh ke dalam. Sekumpulan orang langsung menyerbu masuk. Ulan, ya Allah Gusti, anakku. Ibu Ulan yang berada di barisan depan menjerit histeris melihat kondisi putrinya. Wajahnya cekung, rambutnya acak-acakan, matanya kosong, tubuhnya kurus tak terurus. Wanita yang dulu begitu anggun kini terlihat seperti gelandangan. Dengan isak tangis, Ibu Ulan berhambur memeluk anaknya. Di saat itulah cengkraman Ulan mengendur. Aku memanfaatkan kesempatan itu, melepaskan diri. Dengan paksa dari pegangannya yang dingin, aku merangkak mundur, menjauh darinya, menjauh dari monster yang telah kuciptakan. Pak Heri, suaraku bergetar. Tolong bawa Ulan pergi, Pak. Jauhkan dia dari saya, Pak. Dia bukan Ulan yang dulu. Pak Heri menatapku dengan mata yang masih dipenuhi amarah, namun juga ada jejak rasa kasihan. Asu, dasar bajingan. Apa yang sudah kau lakukan pada istriku? Teriaknya. Pak Kiai maju ke depan, mengamati Ulan yang kini merontah di pelukan ibunya.
sesekali menatapku dengan pandangan obsesifnya. Ilmu hitam. Astagfirullah, gumam Pak Kiai. Wajahnya mengeras. Ini bukan soal lagi cinta. Ini sudah merasuki jiwanya. Beberapa warga mencoba mendekati Wulan, tapi dia melawan dengan kekuatan tak terduga, terus menuju ke arahku. Enggak, aku mau Bagas. Jangan bawa aku pergi. Aku mau sama Bagas. Suasana kacau balau, antara panik, takut, dan marah. Aku melihat mata ibu Wulan yang memancarkan kebencian padaku, tapi juga keputusasaan atas kondisi putrinya. Dengan bantuan Pak Kiai yang terus merapal doa, akhirnya Wulan berhasil ditenangkan, meskipun dia terus meronta dan memanggil namaku. Pak Heri dan beberapa warga membopongnya keluar. Aku melihat punggungnya menjauh, dibawa pergi seperti karung kosong. Indekos menjadi sepi, hanya ada aku di tengah reruntuhan pintu, sendirian. Suara keramaian di luar perlahan mereda. Aku telah mencapai puncak balas dendamku. Wulan hancur. Tapi aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan kekosongan yang dingin, ketakutan yang mencekik, dan bisikan-bisikan Ki Ronggo yang kini bergema di kepalaku. Kalau kau goyah, kalau kau merasa bersalah, justru kau yang akan celaka. Jiwamu akan ditarik oleh hasratnya yang tak terpenuhi oleh kegilaannya. Kau akan ikut terkunci dalam obsesi itu. Aku menatap langit-langit. Tawa cekikikan Wulan saat menyisirku masih terngiang. Bayangan wajahnya yang mengerikan saat menjambak rambutku muncul lagi. Aku meraih kepalaku, merasakan tarikan di rambutku yang seolah masih nyata. Enggak, tidak, gumamku. Tubuhku mulai bergetar hebat. Aku melihat bayangan-bayangan di sudut ruangan. Mereka tertawa. Aroma kemenyan bunga 7 rupa yang menusuk hidung kembali datang, jauh lebih pekat. Mereka di sini, penunggu-penunggu Ki Ronggo, atau mungkin itu adalah jaran goyang itu sendiri yang kini datang menagih imbalannya dariku. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di sana, bergumul dengan bayangan dan bisikan. Di sisi lain, kasihannya si Bagas, jadi gila begitu, edan, bisik seorang tetangga saat melihat Bagas duduk termenung di teras rumahnya, menatap kosong ke kejauhan sambil mengumamkan nama Wulan terus menerus. Itu karma, Mas. Dulu dia sering lihat-lihat yang aneh-aneh. Ada yang bilang karena dia main pelet, balas tetangga lain. Suaranya pelan tapi menusuk. Tapi Wulan juga kasihan, Mas. Kabarnya jadi kurus kering, ndak mau makan. Untungnya suaminya masih terus nemenin dia. Timpal suara lain. Entahlah, ilmu kan kalau buatnya jahat pasti ada balasannya. Jaran goyang itu memang kejam, sahut yang lain. Suaranya bergidik. Balas dendam Bagas telah sempurna, namun harga yang dibayar jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Kewarasannya sendiri. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa mengambil hikmah dan bisa terhibur ya tentunya. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Ivi Morpheus dari Sayap Emas. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hanya di Fakta Sejarah Tony FS dan Wen Anthony channel YouTube. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.